Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afena Satifah dengan NIM 119001. Saya mahasiswi Akademi Kebidanan Anugerah Bintang Tanjung Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa tindakan pidana pemerkosaan di Indonesia. 세상이 멈췄어 아무런 예고도 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 남아져 있는 나 혼자 가는 시간이 미안해 말도 없이 오늘도 비가 내릴 것 같아 흠뻑 젖어버린 날 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan pidana pemerkosaan. Menurut Suryono Ekotama, tindakan pidana pemerkosaan yaitu adalah yang pertama, suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Yang kedua yaitu persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan ataupun kehendak wanita yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya ataupun tanpa persetujuannya, di mana ini dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya. Baiklah, di sini yang dimaksud dengan contoh tindakan pidana pemerkosaan oleh orang yang dikenal terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh suami ataupun mantan suami. Yang kedua, pemerkosaan oleh teman kencan ataupun pacar. Yang ketiga, pemerkosaan oleh atasan ataupun majikan. Dan yang keempat yaitu penganiayaan seksual terhadap anak-anak. Selanjutnya yaitu contoh tindakan pemerkosaan oleh orang yang tidak dikenal terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu pemerkosaan beramai-ramai, pemerkosaan di penjara, dan yang terakhir yaitu pemerkosaan dalam perang ataupun kerusuhan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya tindakan pidana pemerkosaan. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu dendam pada korban ataupun seseorang. Di sini yang dimaksudnya adalah si pelaku memiliki dendam tertentu terhadap korban, sehingga ia membalas dendamnya dengan melakukan pemerkosaan tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh lingkungan, film atau gambar-gambar porno. Di sini yang dimaksudnya adalah si pelaku dikelilingi dengan lingkungan yang memiliki seks bebas ataupun pemerkosaan, dan ia juga sering melihat film atau gambar-gambar porno, sehingga memicu ia untuk melakukan pemerkosaan. Yang ketiga yaitu situasi dan kondisi lingkungan maupun pelakunya yang memungkinkan terjadinya pemerkosaan. Di mana di sini yang dimaksudnya adalah ada seorang wanita yang sedang berjalan-jalan dengan sendirinya dan dalam keadaan gelap, dan adalah seorang lelaki yang memiliki hawa nafsu yang tinggi sehingga melakukan pemerkosaan. Selanjutnya terdiri dari faktor lain, yaitu ditinjau dari motif pelaku. Ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu seductive rape. Seductive rape merupakan pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subjektif, di mana biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, ataupun orang-orang terdekat lainnya. Yang kedua yaitu sadistic rape, di mana adalah pemerkosaan sadistis. Artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak, yakni suatu pemerkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Yang ketiga yaitu domination rape. Ini adalah jenis pemerkosaan yang suatu ini murni ditimbulkan oleh dorongan seksual pada pelaku yang kemudian berniat melakukan hubungan suami istri dengan korban melalui rayuan,
paksaan maupun ancaman. Yang keempat yaitu exploitation rape, di mana pemerkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini, tanpa menggunakan kekerasan fisik pun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban, misalnya pemerkosaan oleh majikan terhadap buruhnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah rape, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan, di mana pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhnya paksaan oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks. Selanjutnya yaitu hukum tindakan pidana, di mana ini terdiri dari dua pasal. Pasal pertama yaitu pasal 285 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan ataupun dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Dan pasal yang kedua yaitu pasal 289 KUHP yang berbunyi, dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan ataupun membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan ataupun kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Selanjutnya adalah tindakan pidana pemerkosaan ditinjau dari hukum Islam. Yang pertama yaitu pemerkosaan tanpa mengancam dan dengan menggunakan senjata, yaitu hukuman dilakukan sebagaimana hukum orang yang berzina. Jika dia sudah menikah, maka hukumannya berupa dirajam. Dan jika belum menikah, maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun, sebagaimana ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar kepada wanita korban pemerkosaan. Yang kedua yaitu pemerkosaan dengan menggunakan senjata, di mana ini hukum yang diberikan sama dengan hukum yang diberi kepada perampok. Menurut Quran surah Al-Maidah ayat 33, ada 4 pilihan hukum untuk perampok. Yang pertama dibunuh, yang kedua disalib. Selanjutnya yaitu apakah pelecehan seksual disebabkan karena korban berpakaian terbuka dan ketat? Baiklah, dari data yang saya dapatkan, yang pertama yaitu 18% terjadi pada wanita yang memakai rok dan celana panjang. 16% terjadi pada wanita yang berpakaian baju lengan panjang. 17% terjadi pada wanita yang berhijab. 14% terjadi pada wanita ataupun anak-anak yang berseragam sekolah. Dan 14% terjadi pada wanita yang memakai baju longgar. Selanjutnya yaitu pelecehan seksual mengintai ruang publik. Dari data yang saya dapatkan, tempat pelecehan seksual terjadi di jalan umum 33%, transportasi umum dan halte 19%, sekolah dan kampus 15%. Transportasi umum seperti bus 36%, angkot 30%, KRL 18%, ojek dan taksi online 18%, ojek dan taksi 6%. Selanjutnya, reaksi saksi saat terjadinya pelecehan seksual, 40% mengabaikan, 22% membela korban, 15% memenangkan korban, dan 8% menyalahkan korban. Waktu kejadian pelecehan seksual ataupun pemerkosaan terjadi di siang hari 35%, sore hari 25%, malam hari 21%, dan pagi hari 17%. Selanjutnya, pengaruh baju yang dipakai, celana panjang ataupun rok 18%, 17% terhadap wanita yang berhijab, 16% terhadap baju lengan panjang, 14% terhadap wanita yang berpakaian baju longgar, dan 14% lagi terhadap wanita atau anak-anak yang berseragam sekolah. Selanjutnya yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan terus berulang. Di sini di mana Komisi Nasional Anti Kekerasan
terhadap perempuan menyebutkan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan kepada berbagai lembaga selama 2018 masih tinggi. Kekerasan terjadi di ranah privat dan publik, dengan pelaku terentang dari orang yang tidak dikenal hingga ayah kandung. Selanjutnya yaitu contoh kasus pelecehan seksual. Di sini bisa Anda lihat, saya ambil dari kasus di kampus Yogyakarta. Selanjutnya yaitu juga saya ambil dari kasus pria tega cabuli nenek karena ayamnya mati diracun. Di sini kesimpulan dari kasus ini bahwasanya si pria memiliki ayam 11 ekor dan ayam tersebut diracuni oleh nenek. Nenek itu merupakan tetangga dia. Dan karena si Yuda Effendi ini tidak senang dengan nenek tersebut, maka ia menyuruh nenek tersebut melayani nafsunya. Tetapi karena nenek tersebut tidak ingin melayaninya, maka ia lakukan pemerkosaan kepada nenek tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di sini menurut saya, untuk orang tua melakukan pengawasan serta perhatian yang lebih terhadap anak, terlebih anak perempuan, dan pergaulan sehari-hari mulai dari teman sekolah serta teman di luar sekolahnya. Selanjutnya yaitu bagi tenaga kesehatan untuk memberikan sex education terhadap anak saat mulai menginjak puber. Di saat-saat seperti ini biasanya keingintahuan anak meningkat, terlebih keinginannya untuk mencoba hal-hal yang belum pernah mereka coba. Di sini tenaga kesehatan bisa melakukan sebuah posyandu remaja ataupun sosialisasi terhadap remaja-remaja anak-anak sekolah. Selanjutnya yaitu melatih anak untuk lebih terbuka dengan orang tua, sehingga orang tua akan tahu perkembangan anak mulai dari teman barunya, masalahnya, dan semua hal yang berkaitan dengan anaknya tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.